Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran ini, dan sesungguhnya aku pula yang menjaga keasliannya. Jadi kalau Al-Quran ini adalah kalamullah, terus yang akan merevisi orang yang tidak mengerti bahasa Arab, tidak masuk akal ini. Ini Al-Quran mau direvisi, Pak. Ya apa? Kalau mau direvisi itu, tesisnya manusia, orang pintar, ya direvisi. Mungkin ada kelirunya, mungkin ini. Kan biasa itu. Kenapa? Karena itu tulisan manusia. Tapi ini tulisannya Allah, firmannya Allah, mau direvisi. Siapa yang mau direvisi? Wallahi as-sumpah. Tidak bakal direvisi sampai yaumil qiyamah, bukan hanya sekarang saja. Kumpulkan profesor-profesor jahanam itu. Kumpulkan untuk merusak satu ayat saja kalau bisa. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji di Taurat, Injil, Zabur, Allah tidak ada pernyataan bahwa Allah akan menjaga kitab Taurat, Injil, Zabur. Tetapi Al-Quran Allah menyatakan sesungguhnya kami, inna nahnu, boleh tuh, wa inna lahu, banyak nanya. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula yang menjaga keasliannya. Artinya apa? Tidak bisa dirubah walaupun titik komanya, walaupun harakatnya tidak bisa dirubah. Kenapa? Karena ada pemeliharaan daripada Allah tentang kandungan dan isinya. Ini Al-Quran. Terus orang-orang mentang-mentang profesor mau ini. Dari dulu saya ditantang sama Allah. Kalau kamu bisa, kumpulkan semua orang-orang pintar itu untuk menandingi satu ayat saja di dalam Al-Quran. Sampai sekarang tidak terjawab. Pas akan direvisi. Kenapa direvisi? Karena pinginnya orang yang merevisi Al-Quran ini, kalimat walan tardha angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan reda orang Yahudi dan orang Nasrani kepada kamu sekalian yang Islam, yang beriman kepada Allah, sampai kamu orang Islam yang beriman kepada Allah murtad, masuk ke dalam agama mereka, Yahudi ataupun Nasrani. Supaya tidak ada perdebatan, tidak ada percekcokan, tidak ada peperangan, kumpulkan saja Yahudi dan orang Islam. Mana bisa itu ayat Al-Quran saya? Mau direvisi, mau ditinggal. Ayat-ayat jihad ini, perang lolo, cabut. Sampai sekarang tidak bisa. Nah inilah keistimewaan dari firman Allah bahwa Al-Quran ini bukan kalamnya Nabi Muhammad, tetapi ini firman Allah Subhanahu wa taala, dan akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya pada dirimu ya Rasul terdapat akhlak budi pekerti yang baik, yang agung. Kalau kamu ingin baik, ikuti Nabi. Kalau ingin pintar, ikuti Nabi. Kalau ingin benar, ikuti Nabi. Kalau kamu ingin masuk surga, ikuti Nabi. Kan begitu. Masalah masuk surga atau tidak masuk surga, kalau kamu mencintai Nabi, mengikuti Nabi, biarkan, tentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan kita hidupnya di dunia sampai di akhirat. Apakah pantas ya perbuatan baik itu dibalas dengan perbuatan yang tidak baik? Apakah akan terjadi pada diri Allah, sifat Allah? Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan, katanya Allah. Bukankah kebaikan itu harus dibalas dengan kebaikan? Jika kamu berbuat baik kepada seorang, maka balaslah perbuatan baik itu dengan orang itu. Ini Allah yang ngajar. Pas Allah tidak baik ketika kita Islam, ketika kita beriman, ketika ikut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, pas kita masuk neraka, tidak mungkin lah. Kenapa? Karena yang mengajak baik itu Allah. Yang menyuruh membalas baik, budi kepada orang lain, yang berbuat baik kepada kita adalah Allah dan Rasulnya. Tidak pantas Allah tidak berbuat baik kepada kita yang telah beriman dan bertakwa kepadanya. Paham? Dan ini mau direvisi, Pak. Ya apa? Al-Quran mau direvisi. Sementara dia dihidupkan oleh Allah, sang pencipta Al-Quran, ya. Malah dia mau revisi. Ya akalnya sudah tidak waras. Tidak. Kalau Nabi Muhammad di dalam Majnun, sekarang Al-Quran mau direvisi. Itu terus berkembang. Kecelakaan pembicaraan ini sampai kapanpun. Setiap masa itu ada orang-orang yang tidak suka kepada ajarannya Allah, ajarannya Rasulullah, ajarannya ulama. Sepanjang masa. Oleh karena itu bersiap-siaplah kamu untuk meneguhkan imanmu. Jangan sampai teraliansi kepada jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilih. Supaya kamu itu tidak berpaling dari ajarannya Allah dan Rasulnya. Ini anunya Allah Subhanahu wa taala. Walaqad arsalna min qablika,
dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau ya Rasul. Fi syi'il awalin, pada zaman-zaman terdahulu. Jadi kalau kamu Muhammad ya terintimidasi, tersiksa dengan umat, ataupun mau dibunuh, dikejar-kejar dan sebagainya, kamu jangan sedih. Nabi-nabi sebelum kamu itu banyak yang mati, banyak yang meninggal, bahkan masuk di dalam kayu lalu digergaji seperti Syuaib. Masuk sama setan, masuklah kamu ke sini Gus Sallam. Masuk kejepit ini gamisnya. Pas beda orang kafir saya matiin Nabi Syuaib ini. Ya tak? Ya mana ada ketemu orang, ini masuk sini. Masa ada orang masuk ke pohon? Ya, coba ini gamisnya nih, lagi jepit. Gereci coba, ini gereci sampai ketabut. Ketika mau teriak itu Syuaib, malaikat datang. Syuaib, kalau kamu berteriak, aku cabut kenabian dan kerasulan. Tak nangis. Gereci tabut sampai potong, sampai mati. Itu Nabi Allah Musa dikejar-kejar dan sebagainya. Tetapi itu skenario-nya Allah, perbuatannya Allah. Jadi manusia terus mengikuti tagada dan takdirnya Allah. Untungnya kita ditakdirkan baik. Bila mana tidak baik, sama dengan mereka. Yaitu harus disyukuri. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur ditambah nikmat itu kepadamu. Wa ma yatihim min rasulin illa kanu bi yastazi'un. Dan tiada datang kepada mereka dari rasul-rasul itu kecuali mereka itu selalu diolok-olok. Itu Nabi dihajar. Apalagi kita ini apa artinya? Ya. Indah. Jadi manusia itu jangan minta disanjung-sanjung, mau tersanjung dan sebagainya. Indah. Jadi manusia itu berbuatlah baik sehingga nanti akan ketahuan di mana orang yang baik itu. Siapapun saja yang baik pasti ada balasannya baik. Siapapun yang jahat pasti ada balasannya, kejahatan menimpa kepadanya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik sedikit pun ataupun banyaknya, kejahatan tetap akan dibalas sama Allah. Di dunia sebelum di akhirat. Oleh karena itu, if'al ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sekehendak kamu, semau gue, mau apa kamu? Ya, silakan. Tapi kamu ingat bahwa kamu akan dibalas. Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu, dengan apapun saja kekuasaan kamu, dengan kehebatan kamu, dengan kekuatan kamu, dengan kuasanya kamu, tapi kamu bakal mati. Ahbib ma syi'ta fa innaka mufarraqun bih. Cintailah siapa saja, mau ayahmu, mau ibumu, mau anakmu, mau istrimu, mau suamimu, silakan keluargamu, cintai. Tetapi ingat, kamu akan dipisah oleh kematian. Itu mau tidak mau, disadari atau tidak. Kalau kamu tahu semacam itu, hati-hati punya lesan. Manusia itu banyak dibunuh gara-gara salah ucapannya. Celaka gara-gara lesannya. Dan orang masuk surga gara-gara lesannya. Orang masuk neraka juga gara-gara lesannya. Ya. Oleh karena itu orang Islam itu hanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah dan berada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dia masuk surga. Itu jalannya. Orang kafir punya alasan juga. Jangan ikuti Al-Quran, jangan ikuti Muhammad. Itu alasan juga. Tapi nanti tanggung jawabnya masuk neraka. Konsekuensinya seperti itu. Jadi hiduplah katanya Nabi Muhammad, ya semau gue, tapi kamu bakal dibalas. Mudah-mudahan Allah memberikan pembalasan yang baik kepada kita semuanya, kepada kaum muslimin. Mudah-mudahan diberikan kebersamaan, persatuan, dan kesatuan khususnya di negara kita, negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Allah SWT menyatukan kita semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia. Ya Rabbi salli ala Muhammad wajma' minasyamli ma tafarraq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira adada khalqi wa radha nafsihi wa zinata arsyih midad kalimatihi.